Halo anak Kem, balik lagi di Taljil ya kan? Yes. Seperti yang kita udah janjiin tadi ya kan? Oke. Kita bakalan ngajak ngobrol seorang ini. Tapi jangan dulu kita sebut namanya kan? Ya, jangan dulu. Karena di Takjil episode kedua nih, Ramadan menang banyak. Amin. Kita akan selalu menyediakan tentunya narasumber yang kece-kece pastinya. Dan juga ngobrolnya asik, santai, dan Asik, juga bisa asik. nemenin kamu menunggu buka puasa nih Asik. ya kan? Iya betul. Kalau kemarin itu ada Amira Julan, sekarang ada siapa Put? Ada Rizky Brilian. Oke, dia ini sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Ya, untuk Katanya lebih enak dipanggil Kak Iki gitu. Oke, kalau gitu kita langsung kenal aja nih sama orangnya langsung ya kan? Iya. Halo Kak Iki. Halo. Nah. Siang. Kalau boleh kenalan sedikit dulu dong sama anak yang di rumah situ. Nama Rizky Brilian Pagala, biasa dipanggil Deiki ya. Tadi bilang Deiki. Jadi Kak, jadi ketuaan. Oke. Aktivitas di DPR hari ini juga sama teman-teman masih sepantaran umur karena memang masih muda ya. Oke. Jadi bergaul masih dengan gaya hidup seperti biasa sebelum jadi DPR dan masih sama saya pikir. Masih Wah, sama. keren, masih keren. sama. Jadi Saya dulu. habitnya nggak diubah jadi. Enggak. diubah. Wah, keren. Masih. Nongkrongnya tetap kayaknya. Nongkrong tetap. Wah, keren. Sampai jam 1, jam 3. Kayaknya betul-betul sama begitu. Anak Masih muda gaul, banget masih memang. gaul. Anak muda sekali begitu. Walaupun sudah anak satu. Oh, udah anak satu. Wow, oke. Keren. By the way, gimana nih puasanya nih Kak? Aman. Alhamdulillah aman meskipun aman. Sekarang kan udah puasa ke-11. puasa ke-11 meskipun di lingkungan teman-teman sudah pada buka ya jam 12. Setengah ya. Itu Masih putra, kuat. kalau itu putra kan. Ukur diri sama saya dah. Enggak dong. Kak Iki ini sebagai politikus muda di Kota Iya. Kendari. Anak muda yang berpolitik gitu. Terus tanggapan Kak Iki nih soal anak muda yang berpolitik itu emang harus gitu atau gimana gitu? Konteks populasi kita ini Oke. agak serius nih, agak serius. Oke. Gak apa-apa. Boleh kok serius. Bonus demografi kita yang ke depan kemudian akan dianugerahi kepada kita anak-anak muda ke depan ya pastinya Iya, memang ini betul, sebuah keharusan. Karena memang politik ini kalau saya anggap adalah muara dari semua kehidupan. Iya. Oke. Semua kebijakan pemerintahan hari ini akan kena dengan semua sektoral kehidupan di Kota Kendari khususnya. Iya, betul. Misalnya kayak kita nongkrong. Kalau ada kebijakan pemerintah melarang nongkrong sampai jam 11 malam, kita akhirnya cuma nongkrong sampai jam 11 malam. Iya, Jam 11 betul. sampai setelahnya kita sudah tidak bisa nikmati lagi. Iya, betul. Ini bagian dari posisi kebijakan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Dan pastinya kalau anak-anak muda, kalau saya sih bilang, kenapa tadi saya bilang kita nongkrong sampai jam 1 malam, jam 3 malam karena memang banyak hal yang kita harus bahas. Banyak hal yang kita harus temukan. Semua betul. kehidupan ini sangat penting saya pikir untuk pendewasaan kita ke depan. Iya, betul. Nah, Setuju. kalau kita diposisikan dan dipotong-potong proses perkembangan kita ini menjadi kita bisa diskusi dari sore sampai ke subuh hari, kemudian pemerintah melarang sampai di malam hari saja jam 10 sampai jam 11 malam. Dulu pernah terjadi di Bandung. Bandung itu pernah terjadi dilarang nongkrong di atas jam 10 malam. Wow. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Pertama, kehidupan masyarakat akhirnya berubah drastis dari segi ekonominya. Iya, betul. Masyarakat tidak bisa menjual di jam 10 malam ke atas. Padahal anak-anak muda sering sekali makan di atas jam 12 malam, ya kan? Iya. Bergaul, baik itu positif maupun negatif. Banyak kan? Tapi jangan kira posisi pergaulan negatif pun ini bisa membawa dampak yang sangat besar kita di kemudian hari. Artinya menjadi pelajaran untuk kita hari ini yang untuk kemudian kita menjadi lebih baik ke depan kan begitu kira-kira. Iya, betul. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya bilang politik ini sangat penting dan sebuah keharusan karena yang akan dianugerahi dari kebijakan ini semua adalah kita anak-anak muda. Wah, asik, keren. Ngomongnya udah politikus banget nih ya. Pastinya. Ya 2030 ke atas ya presiden lah. Oh, Langsung didapuk ya. langsung presiden. Amin. Menang banyak pokoknya. Menang banyak. Amin. Gak pada menang banyak dong. Siap. Nah, Kak Iki, yang dari tahu Kak Iki kan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari nih. Itu bergerak kayak di bidang perekonomian nggak sih gitu?
Ya, kita kan posisi di DPR ini bermitra dengan OPD teknis pemerintah Kota Kendari. Makanya ada pemerintahan daerah, pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari. Kalau kita dari fungsi pengawasan dan penganggaran, dalam porsi-porsi perjalanan kita hari ini yang kita jalankan kan fungsi pengawasan kita kepada OPD teknis. Perekonomian yaitu kita bermitra dengan teman-teman Bapenda. Stabilitas ekonomi yang ada di Kota Kendari, pasar dan lain sebagainya ini bermitra kepada kita. Jadi memang lebih kepada pembahasan bagaimana posisi ekonomi berjalan di Kota Kendari, kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat kemudian ditunjang dari ekonomi kita yang semakin hari semakin naik grafiknya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Oke nih Kak Rizky. Kita kan ini anak muda nih kan yang masuk dunia politik. Bagaimana nih kita punya first impression pas masuk dunia politik sebagai anak muda ini? Iya. Penasaran tuh gitu. Apakah memang kayak pengen nih atau mungkin kan apa kayak excited kah? atau mungkin karena tuntutan keluarga kah gitu. Jadi gimana nih? Apa nih Kak first impression-nya? First impression sebenarnya dari proses ya, dari proses kita pencalekan itu sudah luar biasa. Denyut nadi masyarakat ini sebenarnya belum menerima yang namanya anak muda masuk di dunia strategis. Betul. Bisa dilihat Pemangku kebijakan dan lain sebagainya, dan memang kita salah satu sektoral yang dikategorikan menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Dalam perjalanan itu pelan-pelan kan anak-anak muda membuat satu fase di mana memang kita punya masa sendiri yang kemudian pada akhirnya kita harus diterima ini. Betul. Setuju. Iya. Setuju pokoknya. Iyalah, karena kalau misalnya kita nggak dari sekarang, Kapan lagi kan? Iya. Nanti kalau mulainya udah tua, Kembali ke awal Iya, tadi betul. bahwa semua kebijakan hari ini akan bermuara kepada kita nanti. Betul. Misalnya kayak porsi-porsi pekerjaan. Apalagi namanya sekarang banyak sekali investasi masuk di Kota Kendari. Namun kemudian apakah sudah mengakomodir yang namanya kompleksitas persoalan anak-anak muda? Misalnya anak-anak muda hari ini tidak ada, sedikit sekali yang punya pekerjaan. Pada akhirnya mereka harus berpikir berkreativitas yang luar biasa untuk kemudian menemukan pekerjaan itu. Betul. Contoh kayak teman-teman yang radio ini kan luar biasa. Iya. Tapi kan seberapa banyak anak-anak muda di Kota Kendari yang berpikiran sama dengan teman-teman yang radio kan masih sedikit. Inilah gunanya pemerintah. Nah, kalau ditanya tadi first impression masuk di DPR, wah luar biasa. Saya masuk di awal itu bahkan bicara saja dalam forum dianggap angin lalu. Waduh. Serius Kak? Dianggap angin lalu kita. Tak dianggap gitu. Satu tahun awal. Satu tahun awal itu kita dianggap angin lalu, dan pelan-pelan kemudian teman-teman memberikan kesempatan untuk kita bisa menjadi pimpinan komisi. Pada waktu itu pimpinan komisi 1. Kita mengagendakan banyak hal dan kemudian kita menyelesaikan banyak hal. Pada saat itu kemudian hari ini anak-anak muda tidak bisa dianggap enteng lagi. Betul. Keren. Perlu saya sampaikan, artinya ini agak sedikit serius, tapi memang saya pikir ini perlu membangkitkan kita punya semangat semuanya anak muda. Waktu di Komisi 1 kita menyelesaikan persoalan perselisihan tanah itu kurang lebih 20 sekian dalam kurun waktu 1 tahun. Oke. Wow. Ya. Wow. Bahkan sampai dengan kita berhadapan langsung dengan teman-teman pemerintah Kota Kendari, camat. Wah. Salah satu camat, salah satu oknum camat di Kota Kendari. Oke. Yang kalau saya cerita lebih lanjut, kita sampai RDP di kantor kecamatan, tidak pernah terjadi sebelumnya. Nanti kepemimpinan saya pada waktu itu saya berani kita RDP di kecamatan. Wah, keren. Kita Jadi emang anak datang. muda Kendari itu bisa sebenarnya. Bisa. Karena pertama, kita punya keberanian. Kita tidak takut dengan keadaan-keadaan yang kemudian memojokkan kita. Karena apa yang kita pikirkan masa depan. Iya, betul. Kita tidak pikirkan ketika kita jadi hari ini, apa yang kita dapat hari ini, kita dapat bulan depan tidak. Kita pikirkan, setelah ini kita kira-kira mau kemana kah ini. Makanya memang kita harus mempersiapkan banyak sejarah panjang apa yang kita sudah lakukan hari ini dan hari esok. Wah, untuk keren. kemudian kita hasilkan perjalanan kita untuk di kemudian hari. Kira-kira begitu. Wah, keren. Agak serius nih ini. Wah, udah keren nih Kiki kan. Dia ini udah ceritain kita soal pengalaman dia tahun pertama nih, pagi berlalu kan. Dan setelah itu dia melakukan banyak hal. Dan akhirnya dia udah mulai diterima nih sebagai anak muda berpolitik. Betul sekali. Nah, dan anak sekarang itu kita masih akan berbincang-bincang lagi tentunya barengan sama Kak Iki. Betul banget. Tapi setelah yang satu ini tentunya. Stay tune aja terus di Taljil.
Halo anak yang balik lagi di Takjil Ramadan Menang Banyak. Yes, masih barengan sama Dani di sini. Dan juga Putra, dan masih ngobrol nih sama Kak Iki Brilian. Masih sama Kak Iki di sini tentunya. Halo Kak. Halo lagi pokoknya. Halo yang kedua kali. Tadi udah ngomongin soal pengalaman India kan. Betul, Setahun betul. pertama katanya masih dianggap angin berlalu gitu, Yes. ya kan. Terus setelah melakukan beberapa hal yang dia lakukan di pemerintahan, akhirnya dia mulai dipandang Dianggap sebagai angin anak ribut. berpolitik. Oh, dianggap angin ribut. Dari angin lalu ke angin ribut. Oke. Bagus. Tapi nih Kak, kan Iya. ini tadi first impression-nya udah nih kan. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sampai mau memutuskan masuk dunia politik? Iya. Iya, karena anak muda sekarang tuh biasanya ya kalau bukan menjadi YouTuber. Itu kau Putra. Iya, Kenapa nih, selebgram gitu. Tapi masih bisa kayak jadi YouTuber. Masih bisa gitu. Kenapa masuk politik? Memang ini perjalanan panjang dan cukup mengagetkan juga ya. Dari proses saya pada waktu itu baru selesai kuliah kalau tidak salah, pulang ke Kendari, usaha-usaha kecil-kecilan, kemudian tiba-tiba ditawarkan salah satu partai politik. Dan partai politik yang menawarkan pada waktu itu bukan partai politik hari ini. Bukan. Oh, wow. Bukan. Jadi politik lain. Partai politik lain. Oke. Kita masih terus komunikasi, keluarga kadang-kadang mendorong, kemudian kita melihat kemampuan lah. Saya personal, kemudian bagaimana cara pembawaan, karena kan ini agenda yang besar kalau saya bilang, karena salah satu keputusan hidup yang harus kita lalui. Karena kalau pada waktu itu kita menghabiskan fase kehidupan kita hari ini, saya menganggap saya sudah menghabiskan fase kehidupan saya yang harusnya saya temui nanti 10 tahun yang akan datang. Oke. Pada akhirnya kalau saya tadi bilang nongkrong-nongkrong, hari ini sudah dibatasi sedikit-sedikit. Dibatasi lah karena pokoknya. persoalan apalagi namanya persepsi publik dan lain sebagainya. Ini kan juga mempengaruhi banyak hal. Nah, pada waktu itu saya mau masuk itu kalau tidak salah di kampung halaman, Konawe. Oh, di Konawe. Bukan di Kota Kendari, saya di dulu, Kendari, di Konawe. Konawe bagian mana itu, Pak? Konawe. Saya itu terlalu cinta sama saya punya kampung. Konawe Pride, pokoknya Konawe Pride. Among Gedo Pride. Among Gedo. Banyak orang Among Gedo ya. Banyak. Wotobi. Tapi kenapa tuh bisa tiba-tiba jadi Kendari? ingin sekali ke kampung. Tiba-tiba ada keadaan diskusi kekeluargaan yang memang mengharuskan saya di Kota Kendari. Di Kendari. Saya jalan di proses politik itu baru 4 bulan pasca ditetapkan DCS. 5 bulan saya sosialisasi. 5 bulan di 5 mana-mana. bulan. 5 bulan saya harus merubah persepsi publik bahwa anak-anak muda ini bisa. Bisa pokoknya. Saya jalan dari ujung ke ujung, dibantu teman-teman, keluarga, kakak, dan lain sebagainya yang kemudian alhamdulillah pelan-pelan diterima. Pelan-pelan diterima. Penerimaan saya itu saya ingat sekali. Banyak orang yang akhirnya datang itu 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir setelah kita jalan. Kita menyesuaikan frekuensi di lapangan, kemudian cita-cita yang sama, ya pada akhirnya kita diterima. Dan memang ini sebuah keputusan yang berat. Kalau ditanya kenapa sih harus ke politik, saya juga tidak tahu kenapa saya. Tapi pada akhirnya muaranya di sini. Oh iya. Dan memang kalau saya ulangi, ada salah satu senior saya yang menyampaikan bahwa dunia politik ini dunia yang tidak bisa dibuat-buat. Oke. Ketika memang jiwa dan raga kita di sini, maka akan kelihatan kita punya posisi apakah tepat atau tidak, sama dengan YouTuber. Kalau kita tidak cocok, misalnya saya mau jadi YouTuber tidak cocok, terlalu kaku, iya kan, akan kelihatan pada akhirnya. Walaupun kita jadi, dan pasti akan kelihatan dalam seiring waktu, pasti akan kelihatan apakah cocok sih ini orang. Misalnya kalau politik pemangku kebijakan, banyak hal yang kita harus bahas di dalam sana. Kalau kita tidak menjiwai ini, tidak akan kita paham apa yang terjadi di sini. Jadi 100% kan? Betul-betul panggilan jiwa gitu, passionnya. Mau dibilang panggilan jiwa, saya bilang itu dadakan. Oh, dadakan. Jadi lady flow saja. Itu dadakan. Lebih kayak spontan Saya mengikuti gitu. arah angin saja, dan pada akhirnya ya itu ternyata memang jiwanya kayaknya di sini. Oh iya. Iya tuh. Berarti awalnya coba-coba, tapi lama-kelamaan enak gitu. Mawar. Tapi memang enak. Jadi pejabat publik itu enak. Oh, jadi pejabat publik itu enak. Tapi ada nggak sih Kak serem-seremnya masuk sana? Serem lah. Oh, serem. Ternyata serem ya? Ya namanya pegang tanggung jawabnya serem kan? Serem. Saya cerita dengan case lapangan ya. Oh, ya, boleh. Ini boleh. masih hits ini, masih hits. Oh, masih hits. Oh. Tentang Anomat kemarin. Hits sekali nih, hits sekali. Oke. Jadi itu seremnya.
Kenapa? Pada akhirnya kita pejabat publik ini harus menyampaikan hal yang benar. Kita tidak bisa mengarang-arang. Kita tidak bisa kemudian mengikuti persepsi publik. Iya, betul. Boleh dilihat beberapa sosial media hari ini, beberapa platform media menyampaikan dan ada komen-komen yang luar biasa. Kalau saya bilang cukup menggerus saya punya elektabilitas di lapangan. Tapi tidak masalah saya pikir. Karena ini mengandung tanggung jawab. Iya. Apa yang saya sampaikan ini sesuai kok dengan apa yang saya turun di lapangan. Dan ini berbasis data-data. Bahwa data-data ini ingin dipertanyakan, silahkan. Tapi DPR, maksudnya tugas kami, tidak untuk membuktikan bahwa data-data ini benar atau tidak. Data-data itu bisa dibuktikan benar atau tidak di PT UN pengadilan. Tapi bahwa apa yang kita sampaikan ini sejalur dengan proses pengawasan kita. Nah, kadangkala kebijakan ini serem, Pak. Saya ini jujur saja ya. Saya dihubungi teman-teman kejaksaan setelah menyampaikan ini seakan-akan membela salah satu pihak. Mohon maaf, saya harus sampaikan. Saya menyampaikan hal yang benar. Iya, betul. Sesuai dengan jalur tupoksi dan fungsi saya. Bahwa teman-teman kejaksaan sedang berjalan dalam prosesnya, silahkan. Dan saya pun juga bisa menjadi saksi apa yang kemudian saya sudah sampaikan. Itu sebenarnya. Jadi memang agak sedikit berbahaya. Karena Republik ini, mohon maaf, Republik ini banyak yang punya. ini saya buka lah. Republik ini banyak yang punya. Apalagi mungkin kalau statementnya itu sudah beda dengan masyarakat gitu. Dan kreator Republik ini kalau di MRV mungkin cuma 1-2 orang sudah ada tupoksi masing-masing ya. Ini bisa saja yang bukan kreator, dia bisa menjadi kreator di Republik ini. Berat ini, berat. Tapi bagus kita bahas malam sama kopi. bisa ya diagendakan lah gitu. Tapi kalau saya tidak takut menyampaikan apapun yang kemudian menjadi proses ini karena ini mengandung tanggung jawab itu lagi. Karena tidak ada yang kita tutup-tutupi dari proses itu. Iya, betul. Yang penting kita tahu kalau yang kita sampaikan ini benar kan. Selama benar kenapa takut? Iya, betul. Dan juga tadi nih Kak, kita udah ngomong soal pas tadi ada yang komen-komen di sosmed kan. Kan? Pernah nggak dapet cibiran sama netizen? Waduh, bisa dicek sekarang sosial media. Dicibir Pak, dicibir. Pertama saya kasih case di lapangan Pasir Nambo. Saya mengatakan Pasir Nambo ini salah satu potensi daerah kita yang di masa depan kita akan butuhkan. Dicibir Pak. Dibilang, oh ini tidak ini Pantai Nambo kita punya tempat main-main. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau pergi mandi-mandi di Pantai Nambo? Sejak 5 tahun lalu jarang sekali saya lihat orang mandi-mandi di Pantai Nambo. Tapi bahwa kita harus tetap jaga-jaga. Tapi apa yang saya sampaikan untuk Pantai itu lagi-lagi itu tanggung jawab. Saya harus menyampaikan hal yang benar. Contoh Kota Kendari, kalau tidak ada teman-teman tambang di Konawe Utara, Konsel, Bomban dan lain sebagainya, Sabtu Minggu mau jadi apa di Kota Kendari? Tidak akan ada itu yang nongkrong di coffee shop. Kita aja paling itu. Iya, betul. Siapa yang mau nginep di hotel? Iya, betul. Nah, bayangkan 10-15 tahun mendatang SDA kita, sumber daya alam kita sudah habis. Kita mau berharap dari apa? Kota Kendari sementara cuman berharap dari kota jasanya. Pajak-pajak, retribusi. Sementara kita punya potensi di pantai Pasir Nambo itu ada kandungan silikanya. Hari ini silika kita pakai untuk kaca dan lain sebagainya. Nah, apakah hari ini berhenti aktivitasnya di sana? Tidak. Makanya kenapa saya bilang, mari kita legalkan saja. Sehingga legal juga pemasukan di daerah. Kalau kita biarkan begini, maka banyak oknum yang akan bermain di posisi sana. Iya, betul. Itu yang terjadi di Pantai Nambo. Banyak lagi kemarin yang itu tadi saya cerita Omar. Oh, saya dicibir. Ini katanya anggotanya ini anggotanya ini. Dituduh berpihak. Belum lagi ini karena orang tuanya ini, karena orang tuanya. Bayangkan sampai ada itu kalimat. Saya dikirimkan salah satu keluarga dibilang ini merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Memangnya bikin apa orang ini? Tapi itulah kejadian di lapangan bahwa masyarakat pada umumnya tidak mungkin langsung menerima apapun yang kita kemudian putuskan. Contoh pendahulu kita itu banyak sekali kebijakan yang kemudian bertentangan dengan pro kontra itu biasa. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita hasilkan di kemudian hari, dirasakan di kemudian hari. Contoh, saya kasih contoh sedikit. Kita punya pendahulu biar konkret. Pendahulu kita ada namanya Pak Asrun. Pak Asrun pada waktu itu merencanakan outer ring road.
Outer Ring Road itu untuk jalur perdagangan. Oh, iya. Jalan lingkar luar. Jalan luar. Nah, hari ini tuh ada tapi belum diselesaikan. Bayangkan kalau itu diselesaikan, tidak ada lagi trek-trek itu yang lalu lintas di bypass dan lain sebagainya. Sekarang kita rasakan tuh banyak jalan-jalan kita habis aspal rusak. Iya, betul. Kenapa tidak diselesaikan jalur perdagangan kita? Padahal kalau diselesaikan itu dari pelabuhan langsung ke Konawe, langsung ke Konsel. Kalau mereka ke pabrik harus bayar retribusi atau dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan kita tidak bisa lakukan karena tidak ada fasilitas itu. Iya, Nah, Pak Asron pada waktu itu melewati semua rintangan itu. Saya ingat sekali beliau di demo. Kenapa? Dia mau bebaskan lahannya sendiri itu di sana. Tapi kan hari ini akhirnya kita merasakan, oh ternyata itu jalan gunanya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, inilah kalau saya bilang kebijakan itu, politik itu moral dari kehidupan. Harusnya kita bisa menghasilkan sebuah kehidupan dengan kualitas yang lebih baik di kemudian hari. Bukan kemudian berjaga-jaga diri biar saya bisa jadi wali kota nanti. Kita bisa di posisi sana kalau kita bisa jujur dari proses. Iya. Kita bisa di posisi sana kalau kita jujur dalam proses. Iya. Jadi emang banyak cibirannya gitu ya kan? Oke. Dan tentunya nih anak camp semuanya kita masih akan banyak lebih ngobrol lagi gitu ya kan sama Kak Iki nih. Kita tadi kan udah dapat nih banyak cibiran. Sebentar kita bakal tanyain gimana cara dia menghadapi cibirannya gitu. Iya, betul. Iya, so stay tune terus tentunya hanya di MRV Station tentunya, Talk Chill. Ya, anaknya masih di Talk Chill Ramadan menang banyak. Oke, kita ngobrol sama Kak Iki nih. Tadi udah ngobrol kan, Dan? Iya. Soal dia dapat cibiran nih kiri kanan kan. Dan sekarang nih Kak Iki, kita mau nanya nih sama Kak Iki. Iya. Gimana nih caranya Kak Iki, versinya Kak Iki, Versinya gitu. Kak Iki untuk menghadapi cibiran itu, tetap santai gitu kan? Kadang kalau kita baca cibiran baru tidak sesuai dengan fakta, kemudian tidak paham persoalan intinya seperti apa, kadang emosi juga wajar manusia. Iya, betul. sakit hati Tapi kan? memang kalau kita di posisi ini memang harus kuat-kuat mental. Harus siapkan mental. Persiapkan Mental memang. dan kuat-kuat hati. Karena memang tidak secara bahkan kadang secara fisik, secara sambungan kekeluargaan, sambungan hal. Karena kan yang paling sensitif dari kita ini kalau manusia biasanya pasti orang tua pertama. Iya. Oke, orang tua. Keluarga. Iya, fisik. Oke. Kehidupan pribadi. Oke. Iya. Wah, paling luar biasa. Dan kadang-kadang teman-teman netizen kadang-kadang apapun persoalannya pasti Disangkut pautkan. iya disangkut pautkan kepada tiga hal ini. Tapi enggak masalah. Saya pikir memang kita ambil saja pemaknaannya. Iya, ambil positif. Ambil Pemaknaannya baiknya. apa, baiknya apa, ya sudah kita ambil saja. Iya. Yang lain-lain kita telan mentah-mentah. Kadang-kadang tuh di lapangan pun itu teman-teman nongkrong di sampingnya kita pun juga itu ikut komentar yang negatif. Sarkas lah gitu. Ini Terjadi. fakta, Pak. Ini Terjadi. fakta. Terjadi. Oke. Terus masih mau ke bawah, Ji? Masih, Oh, saya masih, biasa masih. saja, Oh, biasa berarti saja. konten main. Biasa saja. Oh, biasa Dan saja. serius itu, Oh, dia serius. komentar itu serius. Itu yang tadi saya bilang, ini akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Itu saya punya teman itu. Astaga. Itu saya punya teman, Pak. Astaga. Tapi itulah fakta di lapangan. Kita sabar-sabar saja. Sabar-sabar saja, Pak. Tahu juga apa yang kita lakukan itu benar. Kalau Iya, benar ya betul. benar, sikat saja. Kalau saya Sapu dada saja gitu. Iya. Sapu dada saja. Sapu-sapu dada kita, apalagi bulan puasa, alhamdulillah kita dapat Alhamdulillah. banyak keberkahannya. Ladang pahala Menang pokoknya. banyak kita belum menang pasti. banyak. Nah, Kak Iki, selama beberapa tahun nih di politik, apa yang bikin senang daripada cibiran-cibiran tadi itu? Ada nggak yang bikin senang? Bikin betah gitu. Ya. Bikin betahnya karena memang kita selalu diuji. Oh, soal diuji. Diujinya kenapa kita mampu atau tidak toh. Oh ya, betul. Dari cibiran itu kan pemakna, misalnya saya habis menyampaikan itu di salah satu platform media. Kemudian ini kan pasti akan jadi diskusi anak-anak tongkrongan. Oke. Kalau misalnya yang kenal dan lain sebagainya. Kalau kita datang, ini akan menjadi satu kesenangan karena kita akan diuji. Oh, seperti apa sih ini dia punya pikiran, kenapa dia sampai ke situ,
Kenapa kemudian dia mau bicara seperti itu? Apakah merugikan dirinya sendiri kah atau dan lain sebagainya? Bahkan kalau saya mau bilang tidak hanya di tongkrongan, keluarga pun banyak yang kemudian kontras kepada kadang-kadang proses politik saya dan lain sebagainya. Tapi itu senang saya pikir karena ini bagian dari seni. Kita tidak diberhentikan, kita punya pikiran sedetik saja. Kita tidur saja, kita bangun kembali, kita pikirkan lagi ada lagi yang bicarakan kita ini di luar. Wow. Jadi senangnya itu karena diuji terus gitu. Diuji terus karena dari ujian itu kan dia bisa berkembang lagi, membentuk kita menjadi pribadi yang selalu apalagi namanya sigap dalam setiap hal. Karena kadang-kadang kalau manusia ya kita saja kalau manusia tidur terus, makan tidur pacaran, makan tidur pacaran. Putra. Kadang-kadang kan buat kita jadi malas dan sebagainya. Kalau diuji terus seperti itu kan mendorong kita untuk belajar terus banyak hal. Jadi pribadi lebih baik. Pribadi yang lebih baik, yang mampu menjawab. Kira-kira tidak semua orang pasti menyetujui kita. Disitulah kita dituntut untuk menjawab itu semua. Oke, wow. Tapi by the way nih Kak, kita udah ngobrol panjang lebar nih dari tadi. Tapi Kak Iki aktif di sosmed tidak? Aktif sedikit. Karena tadi tidak cocok kayaknya saya jadi selebgram. Kenapa tidak cocok? Makanya itu agak kaku. Pertama tuh agak kaku. Karena itu kasihan. Karena kehidupan keseharian kita bertemu orang-orang yang kaku. Akhirnya mendorong kita kaku. Iya. Lingkungan kita yang mengkreat. Nah, kalau saya tiap hari ketemu sama kita ini, wah, saya bisa jadi selebgram ini. Iya sih. Kalau setelah ini bisa dikasih kira-kira poin-poin apa yang bisa kita jadi selebgram. Hari ini kan followers baru berapa begitu kan, langsung naik 10K, bagaimana caranya? Itu kayaknya bisa dijawab sama kajian. Bisa. Itu di PM. Aduh. Karena kan tadi nih Kak Iki bilangnya kalau aktif di sosmed tuh aktif sedikit gitu. Jadi arti sosmed menurut Kak Iki itu apa sebenarnya? Menyalurkan apa yang saya ingin salurkan. Misalnya kayak kegiatan yang saya ingin ditahu juga sama teman-teman banyak. Saya posting di situ. Ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan banyak hal yang terjadi. Misalnya terkait dengan apa pernyataan saya di platform media kan kadang-kadang kasihan kita bicara apa, dia punya judul apa. Iya, betul. Headline-nya apa, clickbait-nya apa gitu. Makanya tadi saya minta tolong nanti dikasih tahu poin-poinnya apa. Bagaimana caranya bisa jadi selebgram. Kalau saya jadi selebgram lebih enak. Nomor 3 bikin geleng-geleng. Iya, lebih enak saya menyampaikan, oh ini loh yang saya maksud, tapi bahwa sosial media itu penting sekali. Saya merasakan penting sekali dan dampaknya sampai hari ini di Facebook, di Instagram dan banyak tempat lainnya lagi. Ini untuk menyalurkan informasi yang harusnya kita dari orang ke orang kita langsung posting, mereka langsung sudah paham. Lebih gampang kan lebih gampang. Ya itu sih seharusnya kayak kalau misalnya ada kebijakan ya upload di sosmed aja gitu kan. Karena zaman sekarang kan main-main di sosmed gitu, Instagram, jauh lebih komunikatif kan. Karena kan kadang misalnya 348.000 masyarakat Kota Kendari tidak mungkin kan kita ketemu semua. Gitu. Dikumpul satu hari tuh dikumpul semua. Tidak mungkin. Bisa menjadi wadah juga biar lebih dekat sebenarnya. Dan hari ini kedekatannya sosial media dengan teman-teman pejabat publik itu sangat dekat. Dengan masyarakat. Betul. Kalau kita memposting sedikit saja, banyak teman-teman pejabat publik hari ini sudah main sosial media toh. Banyak. Dan pada akhirnya lebih dekat dengan teman-teman masyarakat. Betul. Kalau saya bilang orang tua itu di Facebook, kalau ini anak-anak muda sedikit di Instagram. Sudah dikotak-kotakan. Dan memang benar seperti itu. Benar. Betul. Kalau di Facebook itu kita posting sedikit, orang Kone Utara, orang Konawe, orang Konsel yang mendekat semua pokoknya. Gosip-gosip terkini di seputaran kabupaten itu yang masuk. Nah, Kak Iki, ini kan kita udah bahas soal Kak Iki aktif di sosmed atau enggak. Sosmed dipakai buat ngapain kan? Dan sekarang kita mau nanya nih, gimana nih cara me time versinya Kak Iki kan? Iya, dan hobinya tuh apa gitu kalau biasa lagi me time, lagi punya waktu. Kalau me time enggak ini juga sih. Kita kesibukan, tapi Sabtu Minggu kan enak. Saya kadang-kadang Jumat Sabtu Minggu itu ke Makassar. Istri sama anak kan di sana. Oke. Istri sama anak di sana biar kita sampaikan ada istri itu.
Bahaya. Tuh dia dengar tuh. Jadi Sabtu Minggu ke Makassar. Kadang-kadang kalau saya keluar kota sih. Iya, iya. Kadang Kota. kalau Makassar. mau rehat Makassar dan banyak Oke, me time itu quality time sama keluarga. Sama keluarga keluarga. ajak kemana gitu kan. Kalau sudah ketemu anak kan agak-agak tenang itu. Asik. Agak Enak-enak di hati, enak di pembawaannya hati. santai lagi. Pembawaannya santai lagi. Saya nggak bisa relate sih, belum punya anak. Makanya saya bagi kalau sudah sama anak nah, biar tersalurkan. Oke. Nanti Jadi masa depan kan. punya semangat mencari jodoh. Jangan sampai jodohnya sudah tertutup semua. Jangan Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Aduh. Jadi kayak gini orangnya family guy banget gitu ya. Oh, iya, Family betul. man gitu Family kan. man, family man. Mau dibilang family man juga enggak sih, karena memang apa ya, termasuk orang yang santai. Saya juga nikah itu santai sekali sama istri. Santai saja. Oke. Jadi kita mau ketemu, kalau tidak. Oke. Wah, Saya tiap hari mau pegang HP, komunikasi sama istri, mau komunikasi bisa, kalaupun tidak. Oke. Tapi nanti pas istirahat malam Oke. pasti kabari, oh ini kita. Oh iya. ini. Oke. Paling Saya kira tanya kayak- anak. Kayak satu hari tidak ada kabar gitu. Tapi enggak, biasa kan kalau family man sekali, tiap jam, tiap waktu kita Iya. kabari itu apa. Bucin kalau orang bilang. Aduh, cinta boleh Mas. Oke. Jadi itu tetap family lah pokoknya yang lebih diutamakan gitu. So anaknya ini kita bakal main games, tapi sebelum kita main games bareng Kak Iki nih, Dani mau tanya dulu nih. Apa tuh? Buat Kak Iki. Serius kayaknya. Oh. Karena ini pasti banyak banget nih anak muda yang ingin berpolitik juga pastinya kayak Kak Iki. Jadi apa-apa gitu. Yang harus Buat kita nih disiapin. anak muda yang apa-apa yang harus disiapkan. Satu pasti pengalaman. Oke. Selagi kita belum masuk dalam, karena saya besar karena proses kemarin. Oke. Terus terang pengalaman saya masih sedikit. Saya berproses pada saat masuk, melihat, mencermati, tapi bahwa apa yang saya temukan di dalam DPR ini, apa yang kemudian saya sudah tahu di pengalaman saya sebelumnya. Nah, kalau saya yang paling penting pengalaman. Kalau pengalaman kita ini dalam semua kehidupan, saya pikir dunia kreatif. Kita di DPR itu tidak pernah loh ada yang membahas dunia kreatif. Makanya mudah-mudahan 2024 nanti ini ada teman-teman kreatif yang masuk dalam sana. Amin. Amin. Next, boleh. Next kayak Imo lah ya. Kenapa saya bilang penting? Kalau saya bicara tentang dunia kreatif, saya mungkin mempelajari, tapi saya tidak ikut di dalamnya. Iya, betul, saya tidak betul. tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman dunia kreatif. Harus memang anak-anak dunia kreatif kan. Iya, betul. Ya, misalnya toh, ada banyak teman-teman anak muda yang mau jadi mau bikin radio kah, mau bikin platform media, kekurangan fasilitas. Hari ini kan tidak tersampaikan di sana. Iya. Yang tersampaikan di sana itu bagaimana menjadi teman-teman apalagi namanya nelayan, kita bantu apanya dan lain sebagainya. Tidak pernah tersampaikan ada teman-teman petani milenial yang mencoba bangkit hari ini, tidak pernah ada yang disampaikan seperti itu. Oke. Selalu pada kelompok-kelompok tertentu saya. Nah, kalau teman-teman yang ikut langsung dalam apalagi namanya pusaran anak-anak muda yang hari ini pastinya banyak ide-ide yang baru yang kemudian bisa disampaikan langsung di dalam sana, karena terus terang tidak ada ruang yang membatasi kita dalam sana. Iya. Semua ruang kehidupan itu masuk dalam sana. Masuk dalam sistem pengawasan kita. Iya, karena itu kan yang bangun kita punya habit nanti di masa depan. Iya, betul. Wow. Oke. Jadi Dani siap tahun 2024. Paling penting pengalaman sama mental. Wah, Oke. pengalaman sama mental. Kalau dua hal itu saya pikir sudah bisa, sikatlah. Oke, disikat pokoknya Put, disikat pokoknya. Persoalan dalam prosesnya ini bagaimana caranya kita jadi satu dan lain hal ini berproses saja, mengalir saja. Oke. Tapi yang paling penting itu. Oke, thank you banget Kak Iki. Thank you, ya. Dan sekarang kita bakalan main TMI Ramadan nih ya Tapi kan. sebentar, Putra, Tapi sebentar karena kita Iya. bakalan kembali lagi nih. Jadi anak MC terus di Taljil. Ramadan menang banyak tentunya. Right, tenaga ngabuburitnya kamu masih ditemenin barengan sama Dani, sama Putra, dan ada juga Kak Iki di sana. Oke. Taljil. Ramadan menang banyak dong pastinya, ya kan? Nah, dan sekarang ini kita akan langsung main TMI Ramadan. Kita gamenya tuh jawab cepat pokoknya Kak Iki. Harus cepat ini. Harus cepat. Nggak pakai berpikir ini nak Kak. 1/seperkian detik belum kamu gitu pokoknya kayak gitulah gitu. 1/seperkian detik lah. Oke, kita mulai. Dani, mulai. Sekarang lagi happening tentang lomba lari. Pendapatnya gimana nih Kak?
Kayaknya harus. Tukang balap lari itu yang di depan Rabam. Bagus, Gimana? bagus. Bagus. Nah, makanan wajib Kak Rizky tiap buka puasa ini apa? Masih KFC. Kurma atau gorengan? Gorengan. Oke, semua orang harus bahagia, akan terus kuusahakan meskipun hal itu gak mungkin. Relate tidak? Enggak. Oh, berarti bukan Leo sejati nih. Bukan Leo sejati nih. Waduh, thank you banget nih Kak Iki udah Siap. mau Siap, main-main siap. barengan MRV Siap, Station. Makasih Kak Iki udah mau nemenin takjilnya kita pokoknya ya kan. Yoi, ini juga anak M lagi nunggu buka puasa kan? Yes, pokoknya hari ini kita seru sekali sama Pak Iki kita. Selain kita ngobrol santai, kita juga ngobrol serius, men. Wah, serius sekali pokoknya. Berbobot semua pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban tadi. Kalau anak jaksa bilangnya isinya daging semua sih. Daging semua pasti. Oke anak game, thank you banget nih udah dikit lagi bakal buka puasa pokoknya. Yoi. Dan buka puasanya kamu semoga buka puasa dengan yang manis-manis lah pokoknya gitu. Iya, sambil lihat kita ya. Oke. Sambil lihat kita. Yoi. Oke, sekali lagi thank you banget buat Kak Iki. Kak Thank you juga buat Sama-sama. teman-teman yang udah nonton kita nih dari awal sampai akhir. Thank you banget anak M. Yes, jangan lupa untuk selalu saksiin takjil tentunya Ramadan menang banyak Di Instagramnya kita di Pastinya. @MRV Station. Setiap hari dari jam Pokoknya. 4 dari jam 5 dari jam 5 dong. Dari jam 5 sampai jam 6. Oke, thank you Arakem. Bye bye. Selamat berbuka puasa. Saya Rizky pamit. Putra Pratama pamit. Siap, Iki pamit. Oke. Oke. Bye bye. Selamat berbuka puasa semuanya.